Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah hari ini. Mungkin yang di belakang bisa maju, biar bisa satu baris dulu. Silakan bisa berusia. Ya, terima kasih Tuhan. Sore ini kami bersyukur Tuhan kami ada tempat ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
memuliakan Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Birasakan hati kami semuanya untuk yang terbaik pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah pujian penyembahan dan firman Tuhan kita sore hari ini sepenuhnya akan dilayani oleh tim Los Center. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Wow, luar biasa. Gitu dong, kalau mau datang ke rumah Tuhan, saudara-saudara harus semangat semuanya ya. Bersyukur kepada Tuhan kami bisa melayani lagi di tempat ini, saudara-saudara. Buat kami tidak ada lebih indah untuk kita sama-sama bersekutu meninggikan Tuhan, dan satu yang Tuhan disenangkan lewat pujian yang pada hati kita. Amin, saudara-saudara. Mari saat ini saudara-saudara, saya sebagai pendiri semua, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke rumah Tuhan. Dunia boleh menawarkan apa saja, dunia boleh memberikan apa saja untuk mengikat kami, tetapi satu yang kami tahu Tuhan, hanya satu yang kami tahu Tuhan, kami mau tinggal diam di pelataran-Mu, kami mau tinggal diam di hadirat-Mu, karena kami sadar Tuhan, dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Maka pada hari ini kami mau katakan dalam serupan yang luar biasa, kami mau tinggal lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami tahu Tuhan Yesus. Ya, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami tahu inilah janji Kau berikan dalam hidup kami. Waktu kami tinggal diam dari hadirat-Mu, waktu kami siap sama-sama menyembah dan meninggikan Engkau yang benar-benar menatap kehidupan kami, dan bukan kami lagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Saudara, mari angkat suara semua, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Angkat suaramu sembah Tuhan.
Jesus, we invite you to come in this place. Kami menjemput Tuhan, kami waktu untuk datang ke tempat ini dan meraih kami masing-masing satu persatu, supaya kami tahu Tuhan, waktu kami pulang kami gak sama seperti kami datang. Kami menjadi ciptaan yang baru, kami menjadi orang yang baru, kami punya semangat yang baru, kami punya sesuatu yang baru, karena kami tahu itu kami dapat di dalam badan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di sebuah hadirat Tuhan yang luar biasa di kehidupan kami. Kami mau Bapa untuk selalu tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan satu yang kami tahu Bapa, kami siap untuk memberikan terbaik pada kebaktian pada hari ini. Dan kami siap Bapa
untuk memuji Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bagaimana saudara siap memuji Tuhan? Semua siap memuji Tuhan? Wah, ini lemes-lemes semua dia saudara. Coba bilang kanan kirinya semangat dong. Nah, bilang semangat dong. Sekarang saya minta saudara jabat tangan minimal 10 orang bilang begini, hari ini hari luar biasa. Ayo keluar dari bangku saudara bilang hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa, saudara bilang sama kanan kirinya. Sudah? Semua saya memuji Tuhan. Kalau saya mendengar sorak-sorak paling meriah pada Tuhan Yesus, come on!
sini juga, hanya di dalam Tuhan, kami merasakan sesuatu yang luar biasa di depan kami. Mungkin seringkali kami merasa apa yang kami miliki sekarang membawa kebahagiaan buat kami. No, it is not. Itu tidak benar semuanya. Karena satu pribadi yang mau membawa kebahagiaan, hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah hidup, mati dan kami kembali, yang telah menebus dosa bersama. So we give our thanks to you, Lord. We give thanks to you, Lord. Kami tahu satu-satu yang terbaik di depan kami hanyalah Engkau. Kami mau tinggal diam, kami mau tinggal diam, kami mau tinggal diam di dalam Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It is you, the one that I live
Yang kami tahu sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, kita tahu apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Kemarin kemarin kami melayani di Ngambang, saudara. Kami ada KKR konser pujian di sana, saudara, dengan anak-anak murid di sana, saudara, dengan jemaat di sana. Satu hal yang kami tahu, kalau ternyata identitas kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan adalah kita tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin Lucky share sesuatu yang sangat luar biasa. Sebelum saya sharing, saya mau kenalin sahabat-sahabat saya yang luar biasa, saudara. Dan kita akan mulai dari Lukas ya, dari background. Coba kas sendiri kas. Ini saudara kelihatan nggak? Emang orangnya kecil-kecil, saudara, kayak sebut dia kecil banget. Coba kesini kas biar orang kelihatan sedikit. Nah ini saudara. Ini adalah Lukas Budi Santoso bermain drum. Tepuk tangan, saudara. Tuhan Yesus memakai dia. Saya kenal dia kira-kira beberapa tahun yang lalu untuk sebuah pelayanan di kota Bandung pertama kali kalau saya tidak salah, saudara. Sampai akhirnya kita tergabung dalam sebuah proyek. Dia seorang dosen musik di sebuah universitas dan dia sudah menikah, ya. Jadi sorry banget ya wanita, dia udah ada yang punya, jadi udah gak ada harapan lagi semuanya ya. Dia sudah menikah, dia punya anak satu ya kasih, namanya Chloe, saudara. Tiap hari kerjanya dilihatin mulu, saudara. Lihatin anaknya, saya nggak tahu anaknya senang apa nggak dilihatin dia ya, saudara. Tetapi dia sangat bahagia sekali. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Waktu kami melayani pertama kali kami pergi ke waktu kami konser di sini kemarin, kami ingat sekali kami pergi itu pukul 6 pagi dari Jakarta menuju ke Solo. Nah, saudara-saudara, itu ada pergumulan di hati Lukas. Saudara-saudara tahu apa? Jadi waktu kami sudah mau pergi, waktu itu kita pergi tanggal berapa sih? Anak bulannya tanggal berapa? 17 apa? Iya, bulan apa? November. Bulan November tanggal 17 itu saudara, 18 ya. Istrinya Lukas itu lagi mengandung 9 bulan. Jadi tinggal tunggu waktu untuk keluar babynya. Nah ini dia harap-harap cemas, saudara. Karena sampai tanggal 14, sampai tanggal 17, istrinya belum mulai sedikit pun. Sedangkan besoknya tanggal 18 dia harus pergi melayani, dan salah satu yang kami layani adalah di PDI Selongsang 3 tahun kemarin. Nah kami sama-sama berdoa, saudara, supaya babynya ayo keluar sebelum tanggal 18. Saudara tahu tadi dia punya iman, pasti keluar tanggal 17, pasti keluar sebelum tanggal 18. Ada tahu tanggal 17 ternyata babynya nggak keluar. Gak keluar. Sampai akhirnya kita coba bilang, Kas, jadi bagaimana? Dia bilang, apa yang aku tahu, aku memenuhi panggilan untuk Tuhan. Jadi aku tahu, walaupun aku meninggalkan keluargaku, walaupun nanti istriku lahir aku tidak ada, aku tahu Tuhan yang menjaganya. Itu kata-kata dia yang saya ingat banget, saudara. Nggak tahu, tanggal 18 pukul, kok jadi gue cerita sih? Emang anak siapa sebenarnya? Tanggal berapa sih, bro? Setengah 5 pagi ya. Tanggal 18 jam setengah 5 pagi, saudara, saya dapat kabar dari Lukas, tolong bantu doa, karena Nia istrinya sudah mulai mulas. Wah, kita bilang, wah akhirnya puji Tuhan keluar juga. Tetapi sampai pukul 4 anaknya belum keluar. Sedangkan pukul 6 kami harus flight pergi ke Solo, belum keluar, saudara. Terus doa. Akhirnya tidak lama, pukul setengah 5 anaknya keluar. Dia gendong sebentar, saudara. Saya yakin dan percaya. Waktu anaknya keluar pertama kali, dia bilang begini, saudara, aku akan berikan terbaik dalam kehidupanmu. Apa yang aku alami di masa laluku yang buruk buat aku tidak akan kau alami, karena aku sebagai ayah akan berikan terbaik kepadamu. Saya yakin dan percaya setiap orang tua akan berkata seperti itu kepada anak-anaknya. Waktu dia sudah mengambil anaknya sebentar, dia tahu taksi sudah tunggu dia di depan rumah sakit, saudara. Setelah itu dia langsung pergi ke airport dan menjadi berkat di Jawa Tengah tahun kemarin. Saudara tahu, banyak dari kita seringkali kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita suka komplain, sampai kita nggak tahu arti sesungguhnya sebenarnya waktu Tuhan memanggil kita, waktu Tuhan memilih kita, itu tujuannya seperti apa? Karena waktu kita sadar Tuhan memilih kita, memanggil kita, hidup kita bukan tentang kita lagi. Amin. Waktu kita sadar Tuhan memanggil dan memilih kita, hidup kita
bukan tentang kita lagi. Ini saya dilapis sekali saudara-saudara. Jadi kalau Anda merasa Anda datang sini karena formalitas, Anda salah. You guys are wrong. Anda sangat salah. Karena setiap orang yang hadir pada hari ini, sore hari ini yang telah menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Saudara-saudara, orang-orang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menerima berkat Tuhan hari ini, dan Anda pulang menjadi orang yang luar biasa, tidak sama seperti Anda datang. Anda nggak percaya? Kita buka ayatnya. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yang saudara bilang amin. Mantap, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku. Kita stop dulu. Kamunya kecil atau besar? Kamunya kecil atau besar? Akunya besar atau kecil? Berarti kamunya adalah kita dan akunya adalah Tuhan. Kita lanjut lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menentangkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, waktu saya baca ini, saya bangganya setengah mati. Saya bangga luar biasa. Kalau saudara-saudara ketemu Presiden Jokowi, ya, Anda bangganya setengah mati. Saya punya teman, saudara ini temannya Komi juga, saudara-saudara ya, Bobi ya, Bobi Wangwei. Istrinya belum lama tuh pas lagi pergi ke pasar, ya pas lagi pergi ke pasar, kebetulan Jokowi lagi sikat di pasar modern BSD, saudara ya. Dan ribuan banyaknya orang yang pengen salaman dengan Presiden Jokowi, tiba-tiba dia nyempil sendirian melewati pas pampres, tiba-tiba nongol di sebelah Presiden Jokowi dan Pak, kita foto ya Pak, gitu. Di post di Instagram, di post ke grup WhatsApp kita, karena kami punya grup ya di dalam chatting kita kayak BBM seperti itu, dikirim truk, dibilang hehehe, aku dengan Presiden RI Indonesia. Bangganya setengah mati, bangganya sangat luar biasa sekali waktu kita sadar seperti itu. Tetapi banyak dari kita tidak merasa bangga waktu kita sadar Tuhan memilih kita. Makanya saudara, kami semua, kami dari Osepcom, dalam sampai sekarang kami melayani Tuhan. Tahun ini tahun 15, saudara-saudara saya melayani Tuhan. Tahun 15 saya melayani Tuhan. Saya masih muda, belum tua, saudara-saudara, saya masih 17 tahun. Terima kasih, masih percaya. Ini tahun 15 saya melayani Tuhan, saya 33 tahun saudara-saudara tahun ini. Tetapi saya percaya masih banyak hal yang Tuhan mau minta saya kerjakan untuk memberkati generasi-generasi saya. Maka kami Tuhan pakai. Kami memenuhi panggilan itu karena kami sadar kita dipilih langsung oleh Tuhan dan kita akan berikan terbaik oleh Tuhan Yesus. Amin. Enggak harus jadi hamba Tuhan aja, saudara. Enggak harus jadi hamba Tuhan. Anda bisa menjadi apapun yang Tuhan kehendaki kepada Anda. Ada yang menjadi suster, ada yang menjadi seorang bisnismen, ada yang menjadi seorang ibu rumah tangga. Benar, ibu rumah tangga itu juga benar-benar pilihan Tuhan. Karena nggak semua wanita sekarang menjadi istri, nggak sekarang semua mau menjadi ibu rumah tangga. Biar gampang, babysitter aja. Yang dapat udara kita panggil susah saja seluruh urusan kita. Saudara, maaf saya kalau berkata seperti ini. Buat saya orang tua yang meninggalkan anaknya kepada suster, itu orang tua yang gak sayang sama saya. No, saya tahu sekarang perkembangan zaman butuh uang lebih. Buat apa uang banyak kalau anak kamu kenapa-napa? Saya punya tetangga di sebelah saya, pas di sebelah rumah saya. Dua-dua suami istri bekerja. Demi apa? Membayar cicilan-cicilan yang sebetulnya kalau mereka nggak ambil cicilan itu mereka masih bisa hidup, saudara-saudara. Serius, banyak dari kita kayak gitu. Punya uang dikit beli gini, tapi kita lupa kita mau banyak anak-anak. Saya ingat banget banyak orang berdoa seperti ini waktu mereka mulai pernikahannya. Tuhan berkati keluarga kami, berkati usaha kami, supaya apa yang kami dapatkan lewat usaha kami bisa memberkati anak kami. Banyak nggak saudara seperti itu? Semua orang seperti itu, tetapi kita kadang-kadang lupa. Waktu usaha kita berkembang, anak jadi nomor 2 lagi, kita malah pikirin usaha yang lain lagi dan doa minta sama Tuhan lagi. Anaknya apa? Anakmu memang butuh uang, tetapi yang dia butuhkan adalah rasa kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Kami
kami sebagai suami dan istri, saudara saya sudah menikah, saudara saya sudah menikah. Kami selalu bilang begini, sesibuk-sibuk apapun, kami harus tetap menjadi orang yang paling anak percayai. Kalau Anda sadar sebagai orang tua, ada gap antara waktu anak mulai remaja dan orang tua. Waktu anak mulai bertumbuh remaja, ya menjadi remaja, ada gap antara orang tua dan anak. Kayaknya dia hilang di situ. Itu kenapa, saudara-saudara? Karena kadang-kadang orang tua selalu melarang tanpa berdiskusi dengan anaknya. Kalau saudara-saudara nonton film-film barat, ya, kalau film barat, orang barat sangat menghargai privasi anaknya. Kamar mereka itu kalau mau masuk dia ketok dulu. May I come in? Bener gak? May I come in? Kalau kita sebagai orang tua, buka aja. Ngapain? Loh, mami kok gak jaga privasi aku sih? Aku masih tinggal di rumah saya. Masih tinggal di rumah saya mau minta privasi, enak aja. No, saudara. Satu yang kita mesti tahu, hubungan yang bisa menghargai anak kita itu membuat anak kita juga menghargai kita. Saya punya orang tua, saudara. Prinsip mama saya bilang begini, orang tua selalu benar. Ya, walaupun orang tua salah, orang tua pasti benar. Tuh orang dulu tuh prinsipnya kayak gitu. Nah, dari awal semua ya. Mami saya berpikir seperti itu, saudara. Walaupun orang tua salah, orang tua pasti benar. Tapi gak banyak dari kita sebagai orang tua pernah minta maaf sama anak. Waktu orang tua minta maaf sama anak, itu besar sekali apa rasanya untuk anak. Mulai hari ini, saudara-saudara, waktu saudara-saudara sadar atas panggilan saudara-saudara, atas apa yang saudara-saudara telah dikeluarkan oleh Tuhan, jalanilah panggilan itu. Karena apapun yang Anda lakukan, semua seturut dengan Tuhan Yesus. Amin. Tadi itu Lukas, saudara-saudara. Terus saya kenalin, sini yang main kita namanya Luki, coba berdiri. Ini namanya Luki, saudara-saudara. Dia seorang pelayan Tuhan yang sangat Tuhan pakai secara luar biasa. Dia sudah menikah juga. Anaknya satu juga, masih kecil. Anak saya, anak Luki dan anaknya Lukas masih kecil-kecil, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, sampai sekarang Luki tetap melayani Tuhan. Dan saya percaya akan terus dipakai secara luar biasa lagi oleh Tuhan ke depannya. Amin. Yang keempat adalah Mr. Tommy, saudara-saudara, di keyboard. Ya. Mr. Tommy ini adalah asli Solo, saudara-saudara. Ya. Ini orang Solo tuh ini. Bok Solo kalau ngomong tuh pelan-pelan. Apa-apa? Mungkin kan. Orang Solo itu ketika Putri Solo Kemayu, tapi dia tidak Kemayu, saudara-saudara. Tidak, dia tidak Kemayu ya. Dia orang Solo asli. Dia tahun ini masuk 15 tahun dia tinggal di Jakarta. Dan saya bersyukur dia adalah orang yang paling bukan tua itu. Kalau bilang tua, misalnya saya sampai pulang saya kapten, saya tidak pernah pergi. Saya bilang gue tua, gue masih muda nih gitu. Ya, bukan itu. Dia adalah orang yang apa ya, menjadi kakak buat kami. Ya, karena sebelum kami melayani dia sudah lebih dulu melayani. Dia adalah adik daripada Pak Agus juga, yang masih sekarang kerabat di GBS Keputon di Solo, saudara-saudara. Mereka sama-sama melayani dan Tuhan pakai secara luar biasa untuk melayani. Dia tergabung di sebuah band namanya One Way. Kalau saudara-saudara pernah tahu band One Way, ini dia. Makanya saudara, ini benar-benar legenda. Saudara-saudara tahu Sugohong, nah sama kayak dia lah saudara-saudara ya. Legenda juga gitu ya. Betul-betul luar biasa ini. Dan saya, nama saya Martin Sunardi, saudara-saudara. Saya adalah orang yang paling kurus di band ini. Dan saya orang yang paling putih di band ini. Dan dari mereka semua, saya yang paling ganteng. Terima kasih saudara-saudara. Saya sudah menikah, istri saya satu, tidak mungkin dua. Ya, anak saya baru satu dan mungkin dua, tiga kayaknya kita stop di dua aja saudara-saudara ya. Karena anak cukup kalau kata Presiden Soeharto dulu. Dan saya bersyukur atas keberadaan keluarga saya dan Tuhan telah melayani hidup kami dan kami telah melayani Tuhan bersama-sama dengan istri saya juga untuk memuliakan Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara, waktu saudara-saudara sadar panggilanmu dalam hidup aku, engkau tahu kemana kau akan melangkah, engkau tahu kemana Tuhan akan menuntun hidupmu. Banyak dari kita sebagai orang-orang yang percaya itu selalu bilang begini, saya nggak tahu kebisaan saya apa, saya nggak tahu talenta saya apa, saya nggak tahu saya mesti melayani apa. Tadi di kebaktian pertama kami sudah melayani saudara-saudara. Tadi sore pukul 3 tiba-tiba ada satu keluarga yang datang kepada saya itu lewat Bapak Alex ya. Tadi ada Bapak Alex panggil saya bilang, bro Martin, itu ada keluarga yang mau ketemu, ini masalah hidup dan mati. Saya kaget saudara, hidup dan mati, kenapa hidup dan mati? Emang ada masalah apa?
pengen bicara sama saya. Akhirnya kita pergi ke kantor sebentar. Ya, kita pergi ke kantor dengan kantor terbuka. Lalu dia mulai sharing, dia mulai cerita bagaimana dia punya kerinduan untuk melayani seperti kami. Tetapi mereka tidak punya waktu karena mereka harus bekerja. Saudara-saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluarkan sebuah amplop dan mereka berikan kepada saya di dalam ini. Pak Martin, kami tahu kalian Tuhan pakai secara langsung berkati banyak orang-orang. Maka dengan ini kami memberkati Bapak dan tim supaya saudara-saudara di Los Angeles bisa melayani lebih luar biasa lagi. Saudara, waktu saya mau menerima itu, saudara, saya bilang ini, Ibu, kalau tidak keberatan, yuk kita pergi sama-sama ketemu dengan tim saya supaya tim saya melihat kalau Ibu sudah memberikan berkat bukan ke saya, tetapi kepada tim. Di kebaktian yang pertama, saudara, saya sudah cerita, kami tidak ada satupun dari kami menerima uang dari donatur, nggak pernah. Kami bisa pergi kemana-mana melayani, semua adalah bukan karena donatur. Kali ini memang Pak Agus yang mengundang kami untuk mission trip. Tetapi waktu kami melayani berbagai tempat di Indonesia maupun di luar negeri, seringkali kami tidak punya donatur. Anda tahu donatur tetap kami siapa? Ada yang tahu sebenarnya? Betul, Tuhan Yesus. Jawabannya terlalu rohani sekali, saudara. Tuhan Yesus memang betul Tuhan Yesus. Tetapi donatur yang ada dalam dunia adalah saudara-saudara semua. Mungkin saudara bingung, kalau saya donatur, saya kan pernah memakai. Ya. Waktu Anda membeli album kami, setiap uang yang Anda beli dan berikan kepada kami untuk di album kami kumpulkan dan kami sisihkan untuk kami pergi melayani kota-kota berikutnya. Makanya Pak Agus sering dengan kami. Kalau saudara-saudara mau tahu, saudara ada 3 kota besar ya, dan ini ya. Ada 3 besar dari 9 hari pelayanan kami, saudara. Salatiga, ya, gereja besar, terus Seragen sama Purwodadi, hanya 3 kota besar. Sisanya saudara-saudara mau tahu yang mana? Kami pergi ke Ngabrak, kami pergi ke Teladan. Ke Teladan, dan yang paling bikin kami benar-benar excited, saudara-saudara benar-benar senang banget. Kami hari Rabu akan pergi ke daerah Gunung Merapi untuk melayani orang-orang di sana. Saudara-saudara tahu, tidak ada satupun yang sponsorin kami, tetapi saudara yang sponsorin kami, dan saudara di album kami. Jadi sebetulnya tidak ada seseorang pun yang tidak bisa melayani Tuhan. Semua bisa. Ada orang yang menyandang dana untuk memberikan seperti itu. Dan satu hal yang kita mesti tahu, kita tahu panggilan kita. Waktu kita tahu panggilan kita tahu kemana kita melangkah. Waktu kita tahu kemana kita melangkah, kita akan tahu ke depannya kita bisa berbuat apa. Ada 4 hal, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari bagaimana kita bisa menjadi orang yang sadar dan paham panggilan Tuhan dalam kita. Yang pertama, kita harus fokus. Kita harus fokus. Tidak akan pernah ada orang bisa berdiri di 2 perahu. No, tidak pernah ada. Orang pasti akan bisa berdiri di 1 perahu. Makanya Kristen tidak pernah mengizinkan umatnya menikah 2, 3, atau 4 kali. Tidak pernah. Buat Tuhan pernikahan sekali seumur hidup. Benar? Amin? Sekali seumur hidup. Tidak pernah ada tuh nikah terus boleh 2, 3 kali, 4 kali. Saya mau tanya sama saudara-saudara, 1 aja saudara-saudara, itu kita berantem dulu. Nyatu ini sampai seumur hidup susah. Ini mau 3 sampai 4 kali. Berarti ada 4 istri, 4 suami. Masya Allah, saudara, itu susahnya luar biasa untuk sama-sama mengerti. Benar gak? Saya dengan istri saya aja, yang istri saya 1, kami itu belajar mengerti susah. Nggak ada 1 orang pun dalam dunia ini yang menikah hidupnya kayak Cinderella. Ya, Cinderella baru muncul nih filmnya. Biasanya udah menjelang film habis dibilangin live happily ever after. Benar gak? Hidup bahagia selamanya. Di dalam kehidupan nyata nggak ada kayak begitu. Kita akan terus belajar. Walaupun kita sampai kakek nenek, kita akan terus belajar mengerti. Karena 2 kepala tidak bisa disatukan. Bayangin, kita berdua aja sepasang suami istri kadang-kadang perlu belajar mengerti. Bagaimana dengan pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat? Artinya apa, saudara-saudara? Anda harus fokus. Begitu juga dengan anak muda yang sedang kuliah, anak-anak muda yang sedang belajar sekolah. Waktu Anda fokus dengan panggilan Anda sebagai apa yang Anda tahu Anda bisa belajar dengan baik. Makanya Tuhan mau saat ini, saudara,
kita betul-betul memberikan yang terbaik. Contoh orang yang fokus, saudara, contoh orang yang fokus, dia punya pemikiran ke depan. Orang yang fokus punya visi ke depan. Orang yang fokus punya goal ke depan. Sama seperti waktu akhir tahun. Saya nggak tahu saudara-saudara di sini kalau akhir tahun suka bikin resolusi kan? Saya setiap kali dengan istri saya sebelum masuk ke tahun baru, kami berdua masuk ke dalam kamar itu setelah anak kami tidur ya. Kami cek tahun kemarin kita buat resolusi apa. Kita centang, kita klik yang sudah kita goal itu, yang belum kita masukkan ke tahun berikutnya, dan tahun berikutnya kita punya goal apa lagi. Karena orang yang fokus itu orang yang tahu goalnya ke depan apa. Sama seperti Anda menikah. Kalau Anda menikah, kenapa Anda menikah? Ya habis 20-30, saya sebagai wanita umur 30, ya udahlah siapa aja boleh, udah selesai. Cewek kadang-kadang begitu. Ya, 17 tahun, ya, 17 tahun mau disukai sama cowok, masih kecil gak boleh pacaran sama mama. 20 tahun masih belajar, belum selesai kuliah. 22 tahun saudara mulai pilih-pilih. Kamu gak cocok sama saya. 25 saudara mulai mikir-mikir, carinya yang oke. 27 deg-degan, 30 obral. Banyak cewek seperti itu. Saya kasih tahu satu hal ya, lebih baik tidak menikah daripada bercerai. Lebih baik tidak menikah daripada Anda bercerai. Karena waktu Anda punya fokus dan goal ke depan, Anda akan tahu kemana Anda melangkah. Orang yang fokus pasti punya pemikiran ke depan. Sama seperti ini saudara. Orang yang fokus pasti punya pemikiran ke depan sama seperti ini. Contohnya ini adalah biji benih apel. Apa saudara? Benih apel. Ceritanya ya, saya tahu di Alkitab. Ceritanya di benih apel. Nah, benih apel ini kalau orang yang biasa-biasa aja, dia cuma punya ini seperti ini. Oke, saya tanam baik-baik, saya sirami, saya rawat. Ini akan menjadi pohon apel. Itu orang yang biasa-biasa aja. Tetapi orang yang fokus dan punya goal ke depan, punya visi dan Tuhan, dia bilang begini, oh benih apel ini akan saya tanam dan saya percaya ini akan menjadi perkebunan apel dan bukan pohon apel. Anda ngerti maksud saya? Jadi orang-orang yang betul-betul fokus dalam Tuhan, dia tahu banget harus melangkah seperti apa. Dia memberikan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik. Apa yang dia punya, dia keluarkan. Itulah ciri-ciri orang fokus. Sama sebagai kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Orang-orang yang fokus adalah orang-orang yang pasti akan beri yang terbaik karena mereka punya goal ke depan. Anda setuju dengan saya? Kita belajar yang kedua, saudara-saudara.
bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua adalah never stop learning. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah puas. Jangan pernah merasa cukup, saudara-saudara. Tetapi rakuslah akan ilmu pengetahuan, rakuslah akan firman Tuhan. Karena kita tahu sampai kapanpun kita hidup dalam dunia ini, kita akan terus selalu belajar. Kita hidup dalam dunia akan terus selalu belajar. Bayangin saudara-saudara, zaman dulu waktu saya SMP, handphone itu ada yang gede, saudara-saudara. Yang model gede, yang mau nembok anjing mati, saudara-saudara. Gede banget. Benar kayak handphone mafia Cina itu, yang teriak-teriak ngomong tuh kalau kita nonton, gede banget ya. Tetapi masuk ke tahun 2000-an, ya tahun 90-an, handphone Nokia itu mulai keluar. Terus ada gamenya. Saya ingat banget tuh, handphone ada game pertama kali itu Nokia 5110. Handphone game Snake, ingat nggak? Game Snake itu kalau dia kalau menang, itu handphone Nokia. Sampai ke tahun 2000, saudara, handphone yang dari gede ke sedang menjadi kecil. Dulu Nokia megang banget, saudara. Terus ada handphone yang kecil, 8250, dia punya layar biru. Kita bilangnya butterfly, betul nggak? Yang keypad itu seperti butterfly, kecil. Jadi kalau telepon begini nggak kelihatan. Dulu nggak kelihatan. Sampai sekarang BlackBerry masuk pertama kali, saudara. BlackBerry masuk pertama kali, handphonenya mulai gede lagi, nggak kecil lagi, bahkan ada lebih gede lagi. Sekarang eranya berubah lagi. Berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kalau kita punya handphone yang touchscreen, orang akan bingung, ih kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Tetapi coba Anda cek handphone Anda rata-rata di sini, hampir semua jarang menggunakan smartphone. Touchscreen. Coba 10 tahun yang lalu Anda bilang apa itu? Ih kok lucu banget ya bisa begini? Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Karena perkembangan zaman akan terus kita pelajari. Sama seperti banyak orang-orang tua, saya punya mertua, seorang bilang begini, anak sekarang mah beda sama anak zaman dulu. Anak zaman dulu mah lebih gigih, lebih mau kerja. Anak sekarang mah manja-manja, maunya disayang. Saya ingat banget, saudara, waktu saya SD, saya pulang naik bus sendirian. Bayar saya ingat banget, jauh dekat 100 perak, Metro Mini. Coba Anda lihat sekarang, anak-anak SD pulang naik bus sekali jemput. Karena perkembangan zaman sekarang, banyak dari kita itu upgrade diri kita. Nah ini yang terjadi kepada kita yang tidak upgrade. Kita akan ketinggalan. Kita akan jauh ketinggalan. Apalagi sekarang masuk era globalisasi. Orang-orang dari luar akan banyak bekerja di Indonesia. Ini sudah mulai masuk di bulan Mei kalau nggak salah. Era globalisasi masuk. Kita-kita yang cuma biasa-biasa aja, believe me, akan ketinggalan. Seorang anak muda, dengar ini baik-baik. Kalau kau belajar dengan fokus dan jangan pernah berhenti belajar. Terus selalu gali ilmu. Karena kita nggak ada yang pernah tahu kita menjadi apa ke depannya. Tapi untuk kita terus belajar dengan giat, kita tahu kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Waktu kita mendiamkan potensi kita lama-lama, pasti akan mati. Sama seperti kita punya pohon, saudara-saudara, kalau kita nggak rawat, lama-lama dia akan mati. Maka saat ini kalau saudara-saudara punya talenta, kalau saat ini saudara-saudara punya kebiasaan apa yang saudara-saudara lakukan, terus gali itu. Bahkan sebagai seorang istri dan seorang suami, itu juga talenta. Saya punya teman, saudara-saudara, karena istrinya terlalu sibuk semua tentang anak, dia merasa istrinya lebih sayang anak dibanding dia. Mungkin ini kalau kesal seorang suami ya, saudara-saudara ya. Mau makan apa-apa, mau dia mau makan, jangan itu punya anak, ini jangan itu punya anak. Sampai akhirnya dia merasa, kok kamu jadi sayang anak dibanding suami. Saudara-saudara tahu, waktu kita punya talenta yang baik sebagai seorang istri, kita tahu dan kita sadar, rasa sayang harus kita berikan, tidak pilih kasih antara suami dan anak-anak kita. Begitu juga dengan istri kita, suami kita sebagai suami, kita harus berikan rasa sayang kita benar-benar tidak pilih kasih kepada istri dan anak-anak kita. Never stop learning, terus belajar. Saya sampai sekarang, saya baru nikah, saudara. Tahun ini masuk ke 3 tahun saya menikah. Tapi saudara-saudara tahu apa yang saya sering lakukan sebagai seorang suami? Saya baca di internet bagaimana menjadi seorang suami yang baik untuk istri.
Saya baru menjadi seorang ayah, tahun ini anak saya masuk 2 tahun. Saya selalu baca bagaimana bisa menjadi orang tua, ayah yang baik untuk anak-anak. Karena saya mau anak saya bilang begini kata teman-temannya. Saya tahu dan percaya banyak orang tua merindukan anak bicara seperti ini. Siapa, kalau ditanya sama gurunya, siapa pribadi dalam hidupmu yang sangat kau banggakan? Saya ingin sekali anak saya namanya Melody, saudara-saudara. Kalau dia di sekolah, kalau guru nanya itu, saya ingin sekali ngomong gini, I am proud of my father. Saya bangga akan bapak saya. Itu kerinduan seorang bapak. Dan ini pasti kerinduan seorang ibu. Saya bangga, saya punya ibu seperti ibu saya. Kenapa seperti itu, saudara-saudara? Teruslah gali potensi kita sebagai orang tua. Teruslah gali kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang menjadi karyawan atau bisnismen. Karena sekarang semua belajar mudah. Cuma klik internet bisa belajar semuanya. Saudara-saudara, pilihan saya kedua ini, never stop learning. Yang ketiga, saudara-saudara, yang kita bisa pelajari bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan secara yang terbaik. Yang ketiga adalah never give up. Never give up. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Kita tahu untuk mencapai goal tertentu tidak akan ada yang mudah. Ya, mungkin saudara-saudara, saya nggak tahu saudara-saudara pernah ngalamin apa enggak di dunia pekerjaan. Biasanya itu dunia yang sangat kejam, sikut menyikut untuk mencapai posisi tertentu, sikut menyikut fitnah untuk sampai posisi tertentu. Teman saya, saudara-saudara, dia kerja di kopi kapal api grup, saudara-saudara, yang perusahaan besar sekali. Dia orang yang sangat takut sama Tuhan. Dia seorang yang melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara tahu satu hal, dia difitnah oleh teman sekantornya karena teman sekantornya ingin menduduki posisinya. Dia difitnah dan dia dipaksa mengundurkan diri. Sekarang perusahaan udah gak ada yang mau pecat, karena kalau pecat kasih pesangon. Sekarang perusahaan semua kayak memojokkan supaya orang ini mengundurkan diri. Akhirnya teman saya itu mengundurkan diri. Saudara-saudara tahu dunia di luar kejam, tetapi saudara-saudara ada satu pribadi yang selalu bilang begini, jangan takut, jangan takut, aku selalu bersama-sama dengan engkau. Amin. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Ulangan ke-32 ayat 11 dan 12. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Oh, sudah ada. Oke. Kita baca sama-sama ya, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang-bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara-saudara, saya kasih tahu yang paling mudah ya, saudara-saudara. Jadi ceritanya ada seekor burung Raja Wali yang selalu kasih makan anaknya. Saudara-saudara tahu sarang burung Raja Wali ada di mana? Ada yang tahu? Halo? Di mana? Atas bukit, ya, di atas gunung, di atas bukit tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Kalau kita ukur kemungkinan bisa mungkin 8.000 atau 10.000 kaki dari permukaan laut gitu ya, 10.000 sampai 8.000 sampai 10.000 permukaan laut. Nah, di ayat ini diceritakan si ibu mungkin berpikir begini, kalau saya terus kasih makan anak saya akan pernah bisa belajar terbang. Akhirnya di ayat 11 tadi dibilang, laksana hidup Raja Wali menggoyang-bangkitkan isi sarangnya. Jadi dia menggoyang-bangkitkan isi sarangnya. Di dalam sarangnya ada siapa, saudara? Dalam sarangnya ada siapa? Anak-anaknya yang tadi dikasih makan. Anak yang mulai bisa terbang, anak yang belum pernah bisa terbang, tiba-tiba dijatuhin, bisa langsung terbang. Belum pernah terbang, sarangnya dijatuhin, bisa langsung terbang nggak? Nggak pernah bisa. Mereka mencoba semakin sebisa mungkin. Mereka terus belajar terus-terusan. Tetapi karena mereka belum pernah, mereka nggak bisa terbang. Mereka terus mencoba. Mungkin dalam pikiran mereka berpikir 8.000, 7.000, 5.000, 6.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Terus mereka hitung begitu, saudara. Karena mereka sadar, waktu mungkin mereka jatuh, mereka jadi IOP, saudara. Ya, mejret dari atas ketika 10.000 kaki dan ke bawah.
ini luar biasa. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, si induk mengelilingi di atas dan mengawasi anak-anaknya. Dan waktu anaknya siap terjatuh, hidup mereka ini terbang dengan sigap menampung seekor demi seekor. Itulah yang Tuhan mau biarkan kita. Mungkin seringkali dalam firman kita, saudara-saudara, Tuhan biarkan proses terjadi firman kita. Proses itu gak ada yang enak, proses gak ada yang instan, proses gak ada yang menyenangkan. Yang namanya proses pasti menyedihkan, gak ada yang mudah. Saya melayani di sebuah tempat tadi, kebaktian pertama saya sudah siap, saudara-saudara. Tempatnya ramai banget anak mudanya. Ketika pas selesai acaranya, ada anak-anak muda datang ke saya bilang, "Kak, tumpangin tangan saya dong di kepala saya." Kenapa? Supaya saya bisa mimpin pujian kayak kakak. Saudara-saudara tahu satu hal, banyak sekali orang-orang Kristen seperti ini. Di mereka pikir dengan tumpang tangan begitu saja kita bisa jadi orang yang hebat. Dengan tumpang tangan seperti gaya kekayaan datang kepada kita. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita di dalam dunia ini ada proses demi proses. Kita lahir dalam dunia ini aja, saudara. Nggak ada yang waktu mami mendem itu ikut babynya terus lari, nggak ada, saudara. Di mana-mana waktu baby keluar akan ditimang dulu, timang. Setelah timang dia tidurin. Setelah tidur dia akan belajar tempur. Setelah tempur dia akan belajar merangkak. Dan setelah belajar merangkak dia akan belajar duduk. Setelah belajar duduk dia akan belajar berdiri. Setelah belajar berdiri dia akan belajar berjalan. Setelah belajar berjalan dia akan belajar berlari. Karena hidup adalah sebuah proses. Gak ada yang enak, tetapi janji Tuhan satu, waktu engkau diproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, karena Dia akan terus bersama-sama dengan kita. So jangan pernah menyerah, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena banyak perkara kehidupan kita, saudara-saudara, yang kita nggak pernah ngerti, tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan peduli dengan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir, yang kita bisa pelajari bagaimana kita bisa menjadikan panggilan Tuhan menjadi panggilan terbaik. Milikilah iman kepada Tuhan. Milikilah iman kepada Tuhan. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Milikilah iman kepada Tuhan. Saya baca ya, saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunungnya akan pindah, dan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara jangan salah sangka ya. Kalau saudara baca ini, berarti saudara pergi ke gunung dari Gunung Merapi, saudara bilang, gunung saya punya iman. Ayo pindah sekarang. Sampai saudara-saudara rambut kenanya, sampai ada rambut nggak bakal pindah itu gunung. Ya, maksudnya bukan kayak gitu. Artinya apa, saudara? Waktu saudara punya iman sebesar biji sesawi kecil aja, ada harapan untuk saudara-saudara. Pasti ada jalan keluar untuk saudara-saudara semua. Karena waktu kita punya iman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mempercayakan segala sesuatunya yang Dia miliki untuk kita miliki. Banyak saudara-saudara, saya lanjut cerita teman saya tadi, saudara-saudara di kapal api dulu. Dia bilang begini, saudara-saudara, Tuhan kok jahat ya, Tuhan kok kejam ya. Istri saya sedang mengandung 6 bulan. Jadi istri waktu itu sedang mengandung 6 bulan, saudara-saudara. Dan waktu saya datang kepada dia bilang, Tuhan jahat, Tuhan kejam. Saya tiap hari minggu ibadah, saya ikut doa, saya pelayanan, saya suka jemput-jemputin jemaat-jemaat yang rumahnya jauh. Dia bilang seperti itu. Tetapi kenapa ini dijadikan kepada saya, diberikan kepada saya? Dia bilang, saudara-saudara, apa saya melakukan sesuatu yang jahat yang seperti jual narkoba? Dia bilang seperti itu, saudara. Tiba-tiba pewahyuan Tuhan ngomong begini sama saya, dan saya yakin saudara, saya nggak pernah pikir ngomong kayak gini. Tetapi inilah saya percaya harus bicara. Saya waktu itu tiba-tiba saya bilang begini, saudara. Saya coba diskusikan kepada saudara-saudara ya. Kalau saudara-saudara punya anak umur 2 tahun, saudara-saudara punya anak umur 2 tahun pegang pisau, Anda biarin nggak mereka pegang pisau? Halo, gimana sih lo? Kalau Anda punya anak umur 2 tahun, dia pegang pisau, Anda biarin nggak dia pegang pisau? Kenapa? Bahaya. Dia belum mengerti fungsi pisau itu apa, karena mungkin sekali dia bisa melukai dirinya. Makanya saudara-saudara ambil, betul? Tetapi anak sudah umur 15 tahun, ya, dia ambil pisau, ingin memotong apel. Anda ambil nggak pisaunya? Kenapa? Udah ngerti, dia tahu karena pisau bahaya, makanya pegangan pelan-pelan. Nggak ada anak muda, saya pengen tes. Katanya kalau pakai pisau sakit, tes dulu coba-coba, cet, ada harus. Semua pasti kalau tentu sakit dia pegang pelan-pelan. Bahkan kalau zaman saya kecil, mama saya selalu bilang, pegang pisau ke bawah, ingat nggak saudara-saudara dulu? Dan anak-anak zaman dulu gitu, zaman sekarang santai aja pegang pisau, saudara. Gini dimain-mainin, kalau nggak boleh. Kita kembali ke pamali katanya, pegang pisau ke bawah, selalu pegang ke bawah. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Ini yang saya katakan kepada teman saya. Seringkali mungkin waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta uang. Waktu kita mungkin berdoa kepada Tuhan, minta apa yang kita inginkan buat Tuhan. Kenapa sampai sekarang belum dikasih kepada kita? Karena mungkin jawaban dari doa yang kita minta itu bisa membahayakan kita. Karena buat Tuhan kita seperti anak kecil yang memegang pisau pada umur 2 tahun. Saya ulangi sekali lagi, kenapa banyak orang tidak diberikan langsung kepada Tuhan apa yang mereka minta? Karena mungkin di mata Tuhan apa yang mereka minta kalau dikasih sekarang, dalam kehidupan kita sekarang, mungkin seperti anak yang pegang pisau umur 2 tahun, membahayakan. Suami belum kuat imannya, tiba-tiba doa Tuhan kasih uang banyak, mungkin nggak bisa selingkuh, mungkin nggak bisa berantakan rumah tangganya, mungkin nggak bisa berjudi. Saya punya teman, saudara-saudara, dia orang yang kaya, Omi tahu banget orangnya siapa, karena kami dua-dua dihubungin sama dia. Orang yang sangat takut sama Tuhan, ya, dia sangat suka melayani, suka jadi donatur orang-orang. Tetapi kemarin, saudara-saudara, dia minta uang sama saya dan Omi. Dia telepon, ternyata saya belum tahu, ternyata saudara-saudara, dia habis-habisan judi sampai semuanya habis. Uangnya habis, utangnya 3 miliar. Utangnya 3 miliar.
Seringkali saudara, kalau kita belum siap, kita bisa jadi seperti itu. Jadi Anda minta uang sama Tuhan sekarang, kalau Anda belum siap, sangat mungkin banget Anda bisa rumah tangga berantakan, hidup Anda mungkin berantakan. Tetapi inilah hebatnya Tuhan. Dia tidak memberikan kau langsung pada saat ini, Dia memberikan kepada kau tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Waktu kita tahu kita megang pisau harus hati-hati. Waktu kita tahu kita beri menghargai uang, Tuhan berikan berlipat kali-kali ganda buat kita semua. Amin saudara. Itulah iman kepada Tuhan. Itu yang saya sampaikan kepada teman saya. Sekarang saudara tahu apa yang terjadi dengan teman saya, karena dia punya iman kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan lewat proses demi proses. Sekarang dia memimpin sebuah perusahaan yang sangat besar, dan gajinya 5 kali lipat daripada itu. Have faith to your God. Milikilah iman kepada Tuhan saudara. Karena waktu Anda percaya kepada Tuhan, karena waktu Anda percaya kepada Tuhan, Anda pemiliknya Tuhan, Anda kepunyaan Tuhan. Jadi nggak ada bapak yang membiarkan anaknya tergeletak jatuh. No. Waktu anak saya berjalan, saudara, waktu dia berjalan, saya orang tua yang sangat protektif. Kalau anak saya jatuh, saya bisa marahin istri saya. Gimana sih kamu jagain orang benar? Anaknya jadi jatuh. Saya sangat seperti itu, saudara. Saya sangat seperti itu. Suatu ketika kami lagi jalan di mall, kami dating berdua, saudara. Kami lagi jalan berdua aja, saya ada Melody, saya gandeng. Suddenly saya berikan dia kepercayaan. Oke, kali ini Dedi berikan kamu kepercayaannya, kamu jalan sendiri. Dia jalan, saudara. Tiba-tiba di toko program dia terjatuh. Saya nggak bilang gini, kamu gimana sih udah kasih percaya? Ayo cepet jalan lagi. Saya nggak gitu, saudara. Refleksnya sebagai orang tua apa? Saya langsung lari, saya pegang dia, saya gendong dia. Seperti itu juga Bapak kita di surga kepada kita semua. Dia waktu kita terjatuh, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menggendong kita dan menjaga kita. Amin, saudara. Amin. Karena kita tahu mujizat terjadi bukan pada saat zaman Musa aja. Dia tongkat terbelah dua. No, bukan saat zaman Musa aja. Mujizat terjadi bukan pada saat zaman Yesus aja. Sampai saat ini mujizat dari Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Hari ini saudara, jangan pernah takut, jangan pernah takut, jangan pernah takut. Teruslah percaya kepada Tuhan kita. Terus sandarkan hidup kita kepada Tuhan kita. Maka mujizat-mujizat itu datang kepada kita. Datanglah kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada-Mu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, maka diberikan semuanya kepada-Mu. Amin, saudara. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagu ini diciptakan oleh Kota Prawira, saudara. Satu ketika saya lagi pacaran sama-sama dengan dia, saya komplain sama dia waktu itu. Saya pakai dia Kojo ya. Kojo, saya mau komplain sama kamu. Kenapa? Masa kamu kasih lagu bikin mujizat itu nyata, kamu salah sih? Salah gimana dia bilang gitu? Salah banget. Di mana-mana orang tuh berdoa dulu, baru percaya. Kan kita doa minta dulu sama Tuhan, kita percaya. Benar, saudara. Itu seperti itu kan. Tetapi ini yang mengubah saya sampai sekarang. Tiba-tiba dia cuma ketawa, kamu salah. Kamu salah sekali. Banyak orang berdoa lalu percaya. Banyak dari mereka hanya berpikir begini, dijawab nggak ya kalau mereka berdoa dulu? Dijawab nggak ya? Banyak orang seperti itu. Kalau mereka berdoa dulu, kalau mereka percaya, maka mereka ragu-ragu. Tetapi waktu sebelum Anda berdoa, Anda sudah punya iman dan pasti terkabul. Doa Anda akan sangat luar biasa. Setelah itu saya bertobat, saudara. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, saya sudah sembuh. Saya pasti akan diberkati. Saya pasti akan Tuhan berikan kelimpahan. Itu percaya saya.